ورفعت عيني للسماء أرى بها Baru-baru ini beredar sebuah video di internet yang memperlihatkan pidato Raja Salman yang telah menanggapi polemik nasab. Ternyata keresahan-keresahan atas kelakuan oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengaku keturunan Rasulullah SAW ternyata bukan hanya di negara kita saja. Ternyata di Malaysia, Brunei, dan negara-negara di Timur Tengah mereka juga melakukan hal yang sama. Hingga karena hal itu, Raja Salman baru-baru ini menyampaikan pidato, di mana di dalam pidato itu ia menjelaskan tentang keaslian nasab Bani Ba'alawi di seluruh dunia. Raja Salman ketika itu membongkar fakta setelah dilakukan penelitian nasab yang dilakukan oleh pakar-pakar nasab di Saudi, maka mereka menemukan titik terang atau jawaban bahwasanya Bani Ba'alawi sama sekali bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti Mas Wafi oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI. Panggil orang langsung jadi 212, langsung jadi 212, jutaan orang, lebih banyak daripada orang yang haji, lebih banyak daripada orang yang haji di Mekah loh. Dan itu sangat mempengaruhi negara kita, itu pelajaran yang sangat mahal. Jadi kalau kita bersatu, itu akan menjadi ketar-ketir orang-orang yang zalim itu. Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing semakin rungkat. Itu ya, kalau cuma buzzer typingan ini ya bukan kelasnya lah. Mereka kan cuma tidur typingan, gak ada kerjaan gitu. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan rijik seperti itu. Menghina, mengejek, memframing dan lain-lain. Membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah Nabi. Orang Yaman itu adaku kuluban, adaku dan apa gitu ya, bahwa hatinya itu lembut-lembut. Itu masa itu Taman Getsman nih maksudnya? Masa itu adalah orang-orang Amerika? Orang Yaman ternyata kata Nabi itu nih. Jadi saya kadang heran yang mereka baca apa sih sebenarnya. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar. Berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Ba'alawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Yang membantai Indonesia sampai 3 abad setengah, Oten. Kemudian yang korupsi beratus bahkan ribuan T, Oten. Seandainya nih para habaib atau klan Ba'alawi dibakar laksana garu, kalau harum berarti benar-benar duriah Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya, fakta di lapangan menemukan di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini bukan harum. Semakin jijik saya melihatnya. Kemudian yang sampai sekarang dikejar-kejar sampai ke luar negeri, Oten. Yang menghina Al-Quran sampai ada 212, Oten. Tidak boleh bertanya ngapain ikut campur urusan nasab. Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat, tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi. Seperti apa yang sebenarnya? Uni kan orangnya kritis nih ya, Uni kan orangnya kritis. Saya tanya, pernah nggak Uni ada cerita habaib mengkorupsi uang negara berapa T gitu, pernah nggak? Itu yang 271 tuh kayaknya habaib dari Yaman itu, Ustaz. Itu Katolik, Uni, orang Katolik. Kayaknya kayak muka Arab. Kok mukanya kayak orang Arab, Ustaz? Ya, sipit-sipit gitu. Kan cantik, Uni. Nah, itu Ustaz. Yang ini juga habaib itu, Ustaz, kayaknya, Ustaz. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bukan mencerdaskan umat, itu membodohkan umat. Percuma antum mengatakan Bill Smith tuh sombong begini begitu, sementara antum sendiri juga menghina orang lain. Jadi terkadang para pembenci ini sama seperti monyet, ya, sama seperti monyet gitu. Walaupun dikasih dikasih spaghetti gitu, dia tetap akan memilih pisang. Wah, nggak tepat analogi saya, seperti lalat lah gitu ya. Mengaku datang ke Indonesia untuk mencetak ulama dan kiai, kata Taufik Assegaf. Bohong, udah ratusan tahun Indonesia ini sudah Islam.
Wali Songo sudah ratusan tahun, sedangkan Habaib datang abad 18 akhir. Kalian jangan khawatir, seandainya orang-orang yang kalian kritisi itu nasabnya bukan sampai ke Rasulullah, bukan kalian yang tanggung dosanya, tapi mereka sendiri. Tapi ternyata mereka betul-betul sampai kepada Sayyidah Fatimah. Wah, kalian benci mereka, sementara mereka tidak merugikan kalian, habis kalian. Ya, cukup sudah kita dijajah sama Belanda, dibodoh-bodohi. Datang ke sini ingin membantu dan memakmurkan. Ternyata kekayaan sumber daya alam Indonesia dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil asad wa ala kubri fil kubur. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat dari muhibin setelah belasan tahun menjadi muhibin, dan sekarang saya sadar dan bertaubat. Dan saya akan berbicara beberapa hal, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para muhibin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan Habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang Habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini, sebarkan. Ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab kenapa nggak pakai Habib atau dokter, karena ini ya ajaran mereka, itu hakikatnya mereka licik, ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabirillah dan PWI, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin, ya, tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca. Cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini. Ya, saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta. Kenapa pribumi sampai bergerak masif seperti itu? Ada apa gerangan? Ternyata saya menemukan, kan mereka di framing, dilabeli sebagai Habaib itu Duriah Nabi. Yang saya ketahui, Duriah Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu. Gitu. Begitu sahabat. Berarti tutur katanya harus lemah lembut, ya. Bagaimana tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat. Kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai Duriah Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut, ya, krocok-krocok. Itu kepada pribumiku seperti itu, ya. Yang selanjutnya itu Bahar Semit, ada yang bilang di media sosial Bahar Demit, nah. Apa yang dia bilang waktu di Madura? Menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai.
Kok seperti itu duriah Nabi mulutnya? Jauh sekali dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat fakta ya yang ada dan beredar di sosial media. Apa yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab sebelum ini polemik nasab ini mencuat, menghina Gus Dur, ya, membutakan matanya, buta hatinya, sampai seperti itunya. Apakah itu betul sebagai duriah Nabi? Coba ini pakai akal waras. Karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri tauladan yang jauh dari Rasulullah SAW, akhlak dan tabiat karakternya. Terus Rizik Syihab bilang bahwa presiden adalah Dajjal, istananya istana iblis, menteri agamanya Dajjal. Kok seperti itu duriah Nabi? Astagfirullahaladzim. Jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhlakul karimah, suri tauladan yang balik, ya, yang sangat baik. Sedangkan Rasulullah itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jauh, nggak ada belas kasihan dari mereka. Kasih sayangnya nggak ada yang nampak. Di saat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini, seolah-olah mereka anti kritik. Seolah-olah mereka ini memposisikan seperti Nabi yang nggak boleh dikritik, sedangkan Nabi nggak seperti itu. Ayo, lihat yang di Jawa itu di Solo, siapa novelnya, novel, ya, yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya temukan, yang beredar bahwa yang dinisbatkan, yang saya ketahui sebelum saya taubat, duriah Rasul itu ada Syarif, ada Sayyid, ada Habib. Itu yang saya ketahui. Ya. Kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia, karena sudah berakulturasi dengan masyarakat, jadi berubah Sayyid atau Syarifnya. Ada yang bergelar Aceh, ada yang bergelar Tubagus, ada yang bergelar Lora, ada yang bergelar lain-lain di setiap wilayah. Itu berbeda-beda. Itu juga yang saya ketahui. Tapi beda ini yang satu ini. Contohnya nih, di saat Wali Songo dinyatakan oleh Robitoh Alawiyah bukan sebagai duriah Nabi dan dipastikan dalam surat idarannya itu yang bernisbat kepada Azmat Khon itu adalah fiktif dan palsu, jadi duriah Wali Songo itu sudah nggak ada. Apa reaksi Wali Songo? Para Aceh, para Gus, ya, dan Buya mungkin yang lain yang tuh bagus. Apakah bereaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib? Tidak, biasa-biasa saja, nggak marah, nggak ribut, justru malah mengkonfirmasi, mencari, menyelusuri data leluhurnya tentang Wali Songo, dan ternyata ditemukan dan diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional. Dan beda kenyataannya di saat kita menemukan fakta, ya, yang terjadi di saat habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai duriah Rasul. Beda. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan Rizik seperti itu, menghina, mengejek, memframing dan lain-lain, membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah Nabi. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar, berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Ba'lawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti Mas Wafi, ya, oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu neneknya, leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI. Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing semakin rungkat. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena kalau dianalogikan gaharu,
apabila dibakar bukan bau yang keluar tapi malah harum.